Ya, kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia buat kalian semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata kuliah dasar-dasar perpajakan. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama ini, ya, sesuai dengan RPS, kita akan membahas mengenai materi overview perpajakan Indonesia, sejarah, unsur, dan juga sub capaian mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perpajakan. Nah, kalau kita bicara overview perpajakan di Indonesia, ya, maka kita mengacunya melihatnya kepada APBN atau disebutnya postur. Di APBN ini, ya, bahwa pendapatan negara baik itu dari pajak maupun yang bukan pajak itu totalnya 1.846 triliun. Sementara belanja negara 2.700 triliun, sehingga kita defisit. Ya. Defisit itu artinya kita nggak punya pendapatan lagi. Biasanya ditutupi oleh utang. Tetapi yang jadi poin adalah dari 1.846 triliun itu, pajak itu ditarget untuk menghasilkan 1.510 triliun. Ya. Sementara yang lainnya ada hibah, ada di dalamnya penerimaan bukan pajak, termasuk mungkin di dalamnya pendapatan BUMN, itu kecil sekali dibanding dengan pajak. Jadi mau tidak mau Indonesia itu sangat bergantung dengan pajak. Ya. Apalagi kalau kita lihat, ya. Nah ini, ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 pajak itu nggak pernah capai target, ya, nggak pernah capai target. Jadi berat buat Indonesia di dalam melakukan pembangunan yang lebih baik. Jadi oleh karena itu pemerintah semaksimal mungkin bagaimana caranya mengejar penerimaan pajak. Apa itu definisi pajak? Definisi pajak, ya, adalah satu menurut undang-undang ketentuan hukum perpajakan dan yang kedua menurut Profesor Dr. Rahmat Subitro. Pada intinya pengertian pajak itu adalah satu kontribusi. Jadi kontribusi itu sumbangan dari masyarakat atau sumbangan dari rakyat. Kalau Sumitro bilangnya iuran rakyat, tapi intinya sama, iuran rakyat dan kontribusi itu wujudnya adalah berupa uang, bukan yang lain. Lalu yang sama lagi apa? Yaitu memaksa. Jadi pajak itu dimintanya dipaksa. Sumitro pun sama, dipaksa, tapi dengan undang-undang, yaitu undang-undang perpajakan. Lalu apa lagi? Yaitu tidak mendapat jasa timbal. Jadi nggak dapat timbalan, gitu ya. Begitu juga kalau undang-undang, dia bilang dapat jasa timbal, tapi tidak langsung. Ya. Jadi yang disebut jasa timbal tidak langsung itu apa? Jadi rupanya kita bayar pajak itu dapat, ya, timbal baliknya dapat, tapi tidak langsung. Apa? Ini uang pajak buat bangun sekolah, ya. Lalu uang pajak buat bangun puskesmas, uang pajak buat bangun jalan, ya. Itu yang disebut imbalan tidak langsung. Siapapun bisa pakai. Lalu kalau Sumitro bilangnya dia tidak mendapatkan jasa imbal. Betul, jasa imbal yang sifatnya langsung. Jadi tidak ada pemerintah langsung kepada masyarakat itu pribadi langsung. Kecuali kalau kita lihat program pemerintah yang bantuan langsung tunai gitu ya, untuk masyarakat yang kurang mampu, itu berbeda konteksnya. Tapi secara prinsip atau konsep pajak tidak pernah memberikan imbalan secara langsung, ya. Nah, di sini ada unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak ini sebenarnya berangkat daripada definisi pajak itu, ya, yaitu iuran, dipaksa, tidak memperoleh imbalan, dan untuk keperluan negara. Lalu di sini ada fungsi pajak, ada budgeter, ada fungsi reguler, stabilitas, dan redistribusi. Apa sih? Kalau dikaitkan dengan gambar, pajak itu dipungut adalah khususnya kepada yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib bayar pajak. Maka uang dari sini, ya, ini dikumpulin oleh pajak. Jadi pajak itu adalah metode pemungutan uang, mengambil uang dari masyarakat, ya, yang sifatnya sumbangan dari masyarakat,
Untuk apa? Untuk pembangunan negara. Maka itu disebut dengan fungsi budgeter. Lalu ada lagi fungsi reguleran. Fungsi reguleran kalau kita lihat di sini misalnya, ini kita uang pajak udah dapat banyak nih dari dia sebanyak-banyaknya. Tapi apa? Dia beli handphone juga banyak. Handphone itu impor. Maka kalau handphonenya impor berarti uang boleh mungut ke pajak, balik lagi nih uang luar negeri. Kenapa kok uang dari masyarakat balik ke luar negeri? Karena uang yang sudah dikumpul harus ditukar, dikonversi ke mata uang US dollar. Untuk US dollar ini beli handphone ke luar negeri. Sehingga uang pajak larilah ke luar negeri. Lalu ada fungsi, makanya supaya dia nggak banyak belanja handphone, maka dipakai instrumen pajak yang namanya pajak ekspor. Jadi kalau bukan ekspor, impor, maka kalau perusahaan handphone mau impor ke Indonesia, bea cukai akan mengenakan PPN itu yang tinggi. Sehingga mau tidak mau masyarakat akan beli handphone jadi lebih murah, lebih mahal. Lebih mahal. Nah itu yang disebut tarif pajak untuk menjadi satu aturan supaya apa, orang Indonesia tidak banyak belanja handphone. Ya, dengan cara dibikinlah tarif pajak PPN impor yang tinggi supaya nanti harga impor di masyarakat, harga handphone jadi mahal. Lalu ada lagi fungsi sebagai stabilitas. Ya, stabilitas itu artinya sebenarnya mirip dengan redistribusi. Stabilitas itu misalnya Bapak pernah katakan bagaimana minyak goreng kelapa sawit. Ya, Indonesia penghasil kelapa sawit terbesar. Di dunia orang butuh minyak goreng. Maka ketika minyak goreng harga US dollarnya mahal, sudah pasti pabrikan maunya jual keluar daripada jual ke sini. Otomatis harga minyak goreng di Indonesia juga ditambah pelaku-pelaku yang main monopoli atau bukan monopoli, ditahan dulu supaya harga naik gitu ya. Ini membuat daya beli masyarakat semakin sulit karena minyak goreng harganya naik terus ke atas. Maka instrumen pajak dipakai lagi supaya penghasil kelapa sawit CPO ini percuma dia ngekspor karena harga diterima pembeli luar negeri jadi mahal. Maka dipakailah yang namanya PPN ekspor. Padahal secara undang-undang PPN ekspor itu tarifnya 0%. Tapi kadang-kadang itu dikasih tarifnya 10-30% supaya orang nggak jadi ekspor. Supaya orang nggak jadi ekspor harus ngapain? Supaya dijual di dalam negeri. Dengan dijual di dalam negeri akhirnya harga minyak goreng bisa turun. Ya, walaupun turunnya tidak sesuai harapan. Ya, karena di sini banyak pelaku. Tapi paling tidak bahwa di sini ada fungsi pajak sebagai pengatur stabilitas ya. Jadi dia bisa reguler, bisa juga sebagai stabilitas. Lalu ada fungsi redistribusi. Apa sih? Ini uang pajak sudah terkumpul di sini kan? Dikemanain uang pajak? Kirim ke daerah pegunungan. Diapain di sana? Bikin tender proyek, bikin jalan. Jalan dibikin pasar. Jadi uang pajak itu maksudnya apa? Dikirim ke pedesaan supaya uang itu jadi multi effect player. Artinya dengan dibikin jalan muncullah usaha-usaha baru, banyaklah orang akses bisa pergi ke sana kemari. Lalu apa? Uang pajak dibikin misalnya tadi pasar, dibikin jalan, otomatis kan ada pemborong. Pemborong kan kalau bikin jalan, bikin pasar nggak mungkin sebulan, 2 bulan, pastilah lama. Maka dia di sana akan belanja, di sana dia akan beli pakaian, beli makanan dan seterusnya, yang akhirnya menghidupkan perekonomian di sana. Itu yang disebut uang pajak didistribusikan dan dikembangbiakan di daerah ya, sampai akhirnya jadilah jalan, akhirnya pasar hidup gitu. Karena kalau tidak ada ini kita bisa lihat orang jalan ke gunung gitu ya, artinya bahwa perlu waktu yang lebih lama kalau tidak ada jalan yang sebagus ini gitu ya. Lalu nah ini jenis pajak ada 2, pusat dan daerah. Maksudnya apa Pak? Jenis pajak pusat dan daerah yaitu yang mengelola, tanda petik yang berkuasa saya memungut. Yang disebut pajak pusat itu adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Dia akan memungut pajak dari Sabang sampai Merauke, tarik ke Jakarta semua sini. Uangnya kumpul di sini. Makanya tercapai angka tadi sampai 1.800 triliun kalau nggak salah. Ya. Jadi uang itu masuk sini. Ya. Bedanya dengan pajak daerah, Bapak kasih contoh Pulau Jawa. Pulau Jawa ini provinsi banyak. Lalu ada kabupaten, ada kota madya. Maka dia cuma bisa memungut pajak sesuai area daerah saja. Kalau misalnya kabupatennya segini, ya segini dia bisa memungut uang pajak. Ya. Dan pemungutan pajak tidak akan tumpang tindih, tidak, karena jenisnya berbeda. Hanya saja
uang yang dikumpulkan antara pusat dan daerah jauh sekali. Daerah pajak anggaran dari pajak yang besar itu hanya Pemda DKI. Pemda DKI sampai 77 triliun, bandingkan pemerintah pusat yang sampai 1.500 triliun. Ya. Dan dia pun juga uangnya hanya untuk mendistribusikan di daerahnya saja kalau daerah. Tapi kalau pemerintah pusat, dia nyumbang juga ke Pemda-Pemda, terutama Pemda-Pemda yang minus. Apa yang minus? Gunung doang, ya, gunung saja. Terus hutan-hutan tidak produktif. Terus bagaimana bayar gaji gubernur, bayar ASN itu? Nah itu uangnya dari pusat dikirim, gitu. Ya. Jadi salah satu fungsinya pemerintah itu di samping buat pengeluaran aparatur negara, ya, tapi juga buat pemda-pemda yang anggaran APBD-nya sedikit. Nah lalu ini prinsip pemungutan pajak, ya, ada equality, certainty, convenient, efficient. Yang equality ini kesamaan di depan hukum, yang ini kepastian, yang ini mungut pajak itu harus pada suasana yang menyenangkan. Coba kalian pikir, enak nggak kalau ada temen minta traktir pasar dan nggak punya duit? Pasti nggak enak, gitu. Tapi kalau kalian habis dapat angpau gitu ya dari pacar, misalnya 1 juta, ya dibantah aja mah kecil, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu efisien itu apa? Mungut pajak harus hemat. Jangan sampai orang pajak gajinya lebih gede atau gede banget, sementara pajak yang didapat kecil. Ya, jadi pegawai pajak dari Sabang sampai Merauke itu gajinya misalnya sekecil mungkin lah, sehemat mungkin, ya. Supaya apa? Supaya betul-betul uang pajak itu benar-benar lebih terasa dibanding biaya untuk mengutnya. Lalu di sini sistem perpajakan ada self assessment, official sama withholding. Mungkin udah Bapak pernah cerita kalian self assessment itu apa? Datang sendiri untuk minta bikin MPWP, hitung sendiri seperti kalian tadi mengerjakan di SPT, habis itu bayar sendiri, minta nomor transaksi penerimaan negara yang sendiri, ya. Jadi intinya serba sendiri. Kalau official ini pajak ditentukan oleh kantor pajak. Contoh, STNK kalian pernah protes? Enggak. PPB nggak pernah protes. Kenapa? Karena angkanya dari mereka, itu official. Kalau withholding artinya apa? Pajak tanda petik menyuruh pihak ketiga untuk mengut pajak orang lain. Contoh apa? Itu yang tadi kalian buat, yaitu ISPT, bahwa PT Abadi Jaya disuruh mengutin pajak karyawannya. Nah, maka PT Abadi Jaya itu berfungsi sebagai withholding tax, ya. Atau juga PPN. Ketika kalian misalnya beli mobil, beli motor baru, ada PPN-nya. Yang mengut siapa? Astra misalnya, atau Suzuki, maka itu adalah pihak yang disebut sebagai withholding tax. Indonesia menganut tiga-tiganya. Lalu, nah ini, dalam memungut pajak atau kantor pajak dalam menghitung pajak, disebutnya style sale. Style sale itu sistem pemungutan, ada nyata, ada anggapan, ada campuran. Nyata itu apa? Misalnya contoh kalian lihat seorang artis, ya. Kalau seorang artis tiba-tiba di tengah jalan jatuh tuh buku banknya, misalnya. Terus kantor pajak lihat, wah namanya misalnya artis A, berapa rekeningnya? 1 miliar. Maka itu nyata. Apa nyata? Nggak bisa dibantah, itu emang uangnya dia. Itu nyata. Berarti pajak akan memungut berdasarkan itu. Lalu ada lagi yang berdasarkan anggapan atau fiktif. Misalnya di mana? Kalian lihat di TV, wah ada artis pakai mobil Ferrari, ya. Tapi apa? Belum tentu itu punyanya dia. Contoh ada pernah seorang artis pakai Lamborghini, ternyata itu buat konten, ya. Jadi kalau yang disebut real itu artinya STNK misalnya mobil motor nama si A, berarti itu nggak bisa ngelak, itu memang barang pribadinya dia boleh beli. Nah pertanyaannya, apakah dia bayar pajak sesuai dengan kemampuan dia beli mobil tadi, gitu ya. Lalu yang ketiga campuran. Campuran ini apa? Pajak pakai 2 metode itu, ya, untuk mengejar penagih pajak dari orang pribadi atau perusahaan. Lalu, nah ini hambatan dalam memungut pajak itu ada namanya perlawanan pasif pada aktif. Kalau pasif artinya sebenarnya wajib pajak ini bukan nggak mau bayar pajak. Pertama apa? Tidak mengerti mengenai ilmu pajak, gitu ya. Yang kedua apa? Struktur, ribet bayar pajak, mesti pakai aplikasi lah, mesti gini, jadi bikin males. Nah
Nah itu namanya itu namanya pasif. Lalu ada lagi, ada force major. Misalnya kemarin ada COVID, boro-boro mikirin pajak, sehat aja susah. Itu pasif. Kalau aktif, artinya apa? Wajib pajak sendiri gimana caranya sebisa mungkin gua mulai mau bayar. Nah itu bahasa premannya begitulah ya. Dia tidak mau bayar. Jadi wajib pajak di sini berinisiatif menghindar apapun. Dia beli barang, beli apa, nggak mau pakai nama dia. Kenapa? Nanti ketahuan. Itu harta saya. Kalau saya ketahuan apa ujungnya? Saya akan diperiksa oleh pajak. Itu namanya pengelolaan aktif. Terus rekening bank. Saya nggak mau jual beli pakai rekening bank. Tunai aja. Karena nggak ketahuan kalau tunai. Itu namanya pengelolaan aktif. Ya. Jadi kira-kira itu aja materi hari ini dari Bapak. Ya. Baik, Bapak akan ada sedikit pertanyaan untuk mengevaluasi sama kalian. Ya. Bapak tanya, apa fungsi pajak menurut kalian? Kalau sifatnya dia ngumpulin duit tadi, dia cuma buat ngumpulin duit. Untuk budget negara itu banyak. Pokoknya fungsinya adalah hanya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk budget negara atau untuk pembangunan negara. Tapi yang tahu? Abdul? Iya Pak. Coba Abdul, fungsinya apa? Kalau untuk menurut saya sendiri, mungkin di sana itu ada sistem perpajakan Pak, yang dimana di sana itu terdapat self assessment, yang dimana pemungut pajak ini diberi apa ya, ibaratnya diberikan keringanan, yang dimana wajib pajak ini dapat dalam sistem pajak ini self assessment kayak pribadi diberikan keringanan, yang dimana wajib pajak ini dapat mengumpulkan data-data pribadinya sendiri seperti seperti Untuk NPWP gitu untuk ya. pembuatan NPWP dan lain sebagainya Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Terima kasih Abdul jawabannya. Ada fungsi apa kalau pajak untuk mengumpulkan uang? Jadi pajak itu fungsinya untuk supaya budget negara itu terpenuhi. Lindung? Apa? Tahu fungsinya? Fungsi apa? Pajak budgetir. Ya, budgeter. Ya. Jadi dengan Abdul, jadi ketika Abdul membayar pajak sebanyak-banyaknya dengan inisiatifnya, dengan sistem self assessment, maka uang yang terkumpul itu, maka itu kita katakan pajak berfungsi sebagai budgeter. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak. Apa prinsip pemungutan pajak di mana membayar pengeluaran untuk menagih untuk biaya karyawan pajak ya semurah mungkin deh biaya operasional untuk menagih, maka itu namanya apa, fungsi apa, prinsip pemungutan pajak apa, apakah efektif ataukah apakah apa ya efisien ya. Jadi fungsinya efisien, yaitu fungsi di mana pemerintah harus minimal mungkin mengeluarkan pengeluaran bagi biaya-biaya pegawai pajak. Lalu jenis pajak, tadi udah kita bahas jenis pajak ada berapa? Ada yang tahu? Ada dua. Ada dua ya Hilda, apa aja Hilda? Yang pertama itu ada pajak pusat. Pajak Ya. pusat itu diambilnya dari Sabang sampai Merauke wilayah Indonesia. Ya betul. Itu bisa Terus? terkumpul banyak banget, bisa sampai ribuan triliun. Ya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada pajak daerah. Pajak daerah itu nominalnya sangat-sangat kecil dibanding pajak pusat, karena pajak daerah itu cuma diambil dari satu daerah aja, makanya kecil. Oke, ya betul sekali ya Hilda, jawabannya bagus ya, mau menyimak. Baik, lalu terakhir tadi kita bahas hambatan pungutan pajak. Ada berapa hambatan pungutan pajak? Ada dua. Apa? Perlawanan pasif sama perlawanan aktif. Oke, perlawanan aktif. Baik, kita tepuk tangan buat semuanya. Oke ya, perkuliahan Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas semangat dan atensi kalian. Bapak doakan kalian selalu sehat, selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.